Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala alihi wa zurriyyatihi summa usalli sayyidina Abdullah afid alaihim min barakatin uluhihim syai'il walam al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-musyaffa' indallah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam wa it'amut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang kami hormati Ketua Masjid Al-Hakim beserta jajaran pengurus dan bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan kita di dunia ini untuk kehidupan yang sementara. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Tempat pemberian umur umatku di dunia ini berkisar antara 60-70 tahun. Dalam hadis yang lain kata Nabi, mu'tarakul manaya ma baina sittin wa sab'in. Tempat pemberian umur umatku ini antara 60-70 tahun. Nah, kemudian Rasulullah SAW beliau hidup di dunia ini berapa tahun? Rasulullah diangkat jadi nabi, jadi utusan Allah itu umur 40 tahun. Kemudian dakwah di Mekah, pas Mekah itu 13 tahun. Kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah, menghabiskan sisa umurnya untuk dakwah nyebarkan Islam di Madinah itu 10 tahun. Jadi 40 tahun tambah 13 tahun tambah 10 tahun jadi 63 tahun kan. Nah, maka antara Rasulullah SAW bersabda, umur ummati ma baina sittin wa sab'in, tempat pemberian umur umatku antara 60-70 tahun. Jadi pas jadi hadis Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi umur baginda Rasulullah 63 tahun. Nah, demikian juga umur umat Nabi, umur umat Nabi ini, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bakal jauh daripada 60-70 tahun tadi. Berkisar antara 60-70 itulah. Nah, cuman ada memang yang umur mesti 80 tahun kan. Kalau aku masuk 40 kalau Pak Haji berapa Haji? 66 lewat berarti Haji kan. Dari umur 66 kan. Nah, mungkin ada yang ini umurnya 80, masih ada yang umur 80 tahun. Ada yang 92 ada. Cuma tidak banyak kan. Paling ya beberapa gelintir saja. Biasanya kalau di kota ni tidak banyak, tapi kalau di daerah-daerah di dusun itu ada mungkin yang 90 kan, yang 92 ada itu kan. Nah, tapi normalnya umur umat Nabi Muhammad ini 60 sampai 70 tahun. Nah, setelah itu seluruh manusia ini akan digiring menuju yang namanya gerbang kematian, pintu kematian.
Dan jangan kita bayangkan bahwa kematian itu sesuatu yang menyusahkan, tidak. Tetapi dalam kitab Busyrul Kaib biliqa'il Habib, kabar gembira bagi orang yang berduka akan berjumpa dengan kekasihnya, dikatakan dalam kitab Busyrul Kaib biliqa'il Habib itu, tuhfatul mu'min al-maut. Kematian ini merupakan hari raya atau hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Nah, kemudian dalam hukum fikih memberi hadiah itu hukumnya sunnah, Pak. Memberi hadiah. Seorang istri, ibu-ibu, kamu memberi hadiah kepada suami itu sunnah hukumnya. Mungkin balik dari umroh kan, untuk apalah beli apa untuk ini apa suami aku ni. Oh, suami aku ni rajin ke masjid, dia belikanlah jubah Raja Salman misalnya kan. Mahal jubah Raja Salman itu kan. Nah, itu hukumnya sunnah. Demikian juga seorang suami sunnah hukumnya memberi hadiah kepada seorang istri. Rasulullah SAW pernah beliau pulang dari negeri Syam. Negeri Syam itu kalau daerah sekarang ini daerah Yordan. Daerah Yordan itu negeri Syam termasuk. Nah, maka Rasulullah SAW bawa hadiah, kan? Bawa hadiah yaitu berupa tikar. Nah, tikar. Rupanya tikar itu banyak manfaatnya. Kalau di negeri Arab itu kan, kalau misalnya ada tamu bisa digunakan. Kemudian kalau misalnya kita misalnya mau makan itu kan, itu butuh tikar kan. Nah, Rasulullah SAW beliau bawa tikar untuk hadiah kepada istri beliau Khadijah Al-Kubra. Dan hukumnya itu sunnah. Seorang anak memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya, demikian juga seorang orang tua memberikan hadiah kepada anaknya, itu hukumnya sunnah. Nah, hadiah persembahan daripada Allah SWT untuk orang-orang yang beriman apa? Kematian. Jadi tuhfatul mu'min al-maut. Kematian itu merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Tidaklah seorang itu bisa mati kecuali mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita mengalami namanya kematian. Kehidupan kita ini belum selesai. Kehidupan manusia anak Adam ini belum selesai, sehingga fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, sehingga sebagian dijadikan raja-raja di surga, penduduk surga, dan sebagian lagi dijadikan bahan bakar api neraka. Nah, maka pada kesempatan pagi ini kami akan membahas tentang 4 amalan ahli surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam ini seorang pendeta Yahudi, ya, pendeta Yahudi yang tinggal di Madinah. Maka ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, maka Abdullah bin Salam ini dia melihat wajah Rasulullah SAW. Maka kata Abdullah bin Salam, wajah seperti baginda Rasulullah ini tidak mungkin berbohong. Wajah seperti baginda Rasulullah ini tidak mungkin ada kemungkinan untuk berbohong. Nah, maka kata Abdullah bin Salam, hadisnya itu afsus salam wa it'amut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasuniyam tadkhul jannata bis salam. Ada 4 amalan ahli surga.
afsus salam, sebarkan salam. Wa it'amut ta'am, yang kedua beri makanan. Wasilur arham, sambung tali silaturahmi. Wasadu bilail wan nasuniyam, salat malam pada malam hari, yaitu qiyamul lail atau tahajud. Wan nasuniyam, sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Tadkhul jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi ada 4 amalan ahli surga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam ini. Dan ini dimasukkan oleh alim ulama dalam bab salam miso, atau bab silaturahmi, atau bab solat tahajud, dan solat tahajud atau bab sedekah. Jadi ada 4 amalan ibu-ibu, 4 amalan ahli surga. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu afsus salam, menyebarkan salam. Nah, salam merupakan satu asma daripada asma'illah, satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini. Maka assalam artinya zat yang maha sejahtera, atau zat yang maha memberi keselamatan. Zat yang maha memberi keselamatan. Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. Dakhal jannah, barang siapa hafal Asmaul Husna itu maka masuk surga. Man ahsaha dakhal jannah. Ahsa di situ maksudnya hafizah. Barang siapa yang menghafalnya maka masuk surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq. Itu namanya Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu dihafal ke. Nah, kalau untuk anak-anak itu yang lebih cepat itu dia dilagu ke. Jadi metode untuk pendidikan anak-anak kita umur 6 tahun, 7 tahun nah itu bagusnya itu dengan metode lagu-lagu, Pak. Jadi lagu-lagu. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab tuh namanya ilmu arud, ilmu syair namanya. Nah, ilmu syair, ilmu arud itu untuk merangsang anak-anak. Jadi anak-anak itu cucung gitu yang usia 5 tahun, 3 tahun. Nah, itu salah satunya dengan metodenya dengan hafalan. Nah, salam ini merupakan satu asma daripada asma Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini, kan. Nah, Palembang ini, kota Palembang ini terkenal dengan Palembang Darussalam. Karena Palembang ini yang pertama banyak habaib, Yang kedua memang di Palembang ini, di Palembang ini banyak ulama, kan. Salah satunya ada ulama kita yang terkenal Syekh Somad Al-Palembani. Nah, Syekh Somad Al-Palembani itu wong asli Palembang, bapak ibunya wong Palembang. Kemudian dia belajar di Mekah. Kemudian setelah dia menimba ilmu di Mekah, kan, dengan para habaib, kemudian dia mengabdi di kerajaan Kedah di Malaysia namanya. Di kerajaan Kedah di Malaysia. Itu kami pernah khurut dakwah di sana, kan, selama kurang lebih sebulan, kan, di Malaysia. Nah, itu Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini terkenal ulama Palembang yang dia ini ngarang banyak kitabnya. Salah satunya kitabnya itu Sirus Salikin dalam bidang fikih dan tasawuf. Nah, beliau ini berjuang sehingga beliau itu ini syahid di Thailand, di daerah Thailand, namanya daerah Songkhla, daerah Songkhla dekat wilayah timur daerah Patani itu, kan. Nah, maka Palembang ini terkenal dengan sebutan Darussalam, artinya kampung keselamatan. Karena wong Palembang ini dari dulu banyak ulama
dan banyak habaib dan senang Palembang. Di antara adat di Palembang ini yang bagus kan, kalau ada rezeki itu dia berbagi kan, berbagi terus. Kalau misalnya dapat rumah baru yasinan, kemudian nak nikah yasinan, terus boleh anak siko yasinan, terus diterima jadi PNS yasinan kan? Terus nak pindah mutasi je kan, naik pangkat yasinan, atau ini kematian yasinan. Itu Palembang, sehingga Palembang terkenal dengan Darussalam. Darussalamnya ada 3 gelarnya. Pertama Palembang Darussalam, kedua Aceh Darussalam, kemudian Brunei Darussalam. Nah, salam itu merupakan satu asma daripada asma'illah, satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian salam ini merupakan tahiyat khusus untuk orang yang beriman. Ada pernah seorang sahabat datang ke majelis Nabi, ngomong bahasa kita ni sabahul khair, sabahul surur, sabahul khair, sabahul surur, selamat pagi atau pagi yang baik. Maka kata Nabi, ala adlukum ala tahiyatul ahli jannah. Maukah aku ajarkan kepada engkau tahiyat, penghormatan yang lebih baik daripada penghormatan kau ini. Apa itu? Yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sabahul khair itu istilahnya kalau diterjemahkan selamat pagi. Paginya baik, selamat kan. Siangnya belum tentu, mungkin masuk angin, mungkin ini asam urat mungkin kan. Nah itu kan, kalau assalamualaikum itu artinya keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minimal mengucapkannya itu assalamualaikum. Dalam riwayat yang lain, seorang sahabat datang ke majelis Nabi, maka dia mengucap ke assalamualaikum, maka dijawab oleh Nabi waalaikumsalam. Kemudian sahabat tadi duduk, maka Rasulullah bersabda asyrun kan, asyrun dapat 10 pahala kata Nabi. Datang lagi sahabat yang kedua mengucap ke assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka dijawab oleh Nabi waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian sahabat tadi duduk, faqala isyrun, maka kata Nabi dapat 20 pahala kan. Nah, kemudian ada seorang sahabat lagi datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawab oleh baginda Rasulullah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sahabat tadi duduk di majelis Nabi, faqala salasun, dapat 30 pahala. Jadi dengan salam itu berapa banyak kita dapat kebaikan-kebaikan. Nah, cuman yang jadi sekarang ini kadang-kadang ketemu kawan di jalan naik motor tadi baru ngambil kredit kan. Nah, maka tidak lagi salam, makai bel lah itu kan, itu kan. Nah, sebenarnya salam yang Islam itu, salam itu ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, salam ini afsus salam kai ta'lu, ucapkan salam kata Nabi supaya derajatmu tinggi. Maksudnya derajat tinggi itu, derajat kita tuh agak tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat kata Nabi, apabila bertemu 2 orang, kemudian yang mengucap salam itu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi salam ini merupakan tanda juga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi juga, kalau kau masuk rumah ucap ke salam kan, afsus salam ala ahlikum takun barakatan laka wa li ahlika.
ucap ke salam, kalau masuk rumah ucap ke salam, itu akan menambah keberkahan untuk diri kau dan keberkahan untuk keluarga kau. Jadi semakin banyak kita ucap ke masuk rumah ucap ke salam, itu rumah kita itu semakin berkah. Ada rumah ni kadang-kadang panas, galak ribut. Nah, salah satunya itu karena masuk rumah tidak galak mengucap ke salam. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang dia masuk rumah mengucap ke salam, maka setan itu ngomong sama rombongan dia, kan? Setan itu ngomong dengan sama rombongan dia, la mabita lakum, kalian tak bisa masuk ke rumah ini. La asya'alakum, kalian tidak bisa makan malam di rumah ini, kan? Dan kalau misalnya seorang masuk rumah mengucap ke salam, assalamualaikum, maka setan itu dia ngomong sama rombongannya, dan masuk rumah dan mengucap salam, setan itu ngomong sama rombongannya, adraktumul mabit, kamu bisa masuk rumah ini. Adraktumul asya, kamu bisa nginep di sini, bisa makan malam di sini. Jadi dia kalau misalnya kita masuk rumah dan ucap ke salam itu setan itu masuk pacak nginep di situ, kan? Pacak makan malam di situ. Jadi hotel untuk dia itu, kan? Jadi hotel. Nah, maka selama seorang itu masuk rumah mengucap ke salam, kufita wa hudita wa ukita. Ada 3 padilannya kalau kita masuk rumah mengucap ke salam. Pertama, kufita, rezeki kita akan dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Wa hudita, dan kita akan dapat hidayah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ukita, dan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Nah, itulah doa amalan daripada masa kita supaya rezeki kita dicukupi Allah. Pas kita masuk rumah itu ucap ke salam, minimal assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Lebih lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca 3 kul, baca ini al-ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca salat sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah rumah itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu diamal ke itu ya. Jadi masuk rumah, ucap ke salam, baca qul 3 kali, kemudian baca salawat, kan? Padilanya itu kita akan dicukupi oleh Allah, kemudian kita akan dibimbing oleh Allah, diberi hidayah, dan kita akan dijauhkan oleh Allah daripada keburukan-keburukan, Nah, maka ada anekdot, kan, cerita lucu. Jadi Abu Nawas ini ditanya, wahai Abu Nawas, bisa tak kau nyengok setan? Kok bisa? Kata Abu Nawas, kau masuk, kan, mau masuk rumah, tidak usah ngucap ke salam, berkacau, itulah setannya. Ya, jadi kalau kita misalnya masuk rumah itu baik, kan, tidak salam, setan itu nempel di rahim kita itu, kan. Nah, maka penting ya ucap ke salam itu. Nah, mungkin kita nih kadang-kadang ini belum tahu, mungkin kan karena jauh dari alim ulama, atau misalnya jarang dengar kajian. Jadi betapa penting sunnah Nabi itu. Jadi mengucap ke salam itu baik, ada kebaikannya. Nah, maka biasanya kalau orang Palembang lama dulu, ya, orang yang agamanya kental, jadi di palang pintu itu ditulisi assalamualaikum, atau la tadkhulu qabla salam, jangan masuk sebelum mengucap ke salam, kan? Untuk apa? Untuk sebagai tazkirah, pengingat kita, karena kita ni kadang-kadang lupa, kan,
lupa. Masalah kunci mobil kunci motor, kadang-kadang aku cari-carian mana, dah tahu ada di dalam kantong tu lah, itu kan. Nah itu karena manusia ini lupa. Nah maka amalan pertama yaitu afsus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Wa it'amut ta'am ini memberi makanan. Nah, memberi makanan. Memberi makanan ini, memberi makanan maksudnya sedekah, kan? Dan itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezeki yang Allah anjurkan dengan kita ini, maka kita sedekah ke, kita bagi-bagi ke, kan? Kita bagi-bagi ke. Dan sedekah ini merupakan satu wasilah, kan, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan as-sakhiyyu qaribum minallah. Wong yang dia punya sifat dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada api neraka. Sebaliknya al-bakhil, sifat bakhil itu jauh daripada Allah, jauh daripada surga, jauh daripada surga, dan jauh daripada manusia, dan dekat dengan api neraka. Jadi sifat kedermawanan ini, galak bersedekah ini, sifat termasuk sifat ahli surga. Sifat ahli surga itu dia punya sifat dermawan. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya sifat kedermawanan itu satu ranting dari surga yang menjulur ke dunia ini. Maka barang siapa yang dia berpegang pada sifat dermawan itu, maka sifat dermawan itu akan nyeret dia untuk masuk ke surga. Nah sebaliknya, sifat kebakhilan itu, bakhil itu pelit. Kalau orang Palembang ngomong itu getah basa, kan? Getah basa itu ini, getah basa itu kalau kita pergi daerah Prabu Muli itu, nah itu biasanya tuh kan getah yang basah itu kan disimpennya, disimpennya, busuk itu, kan? Nah kagetlah banyak, baru dijualnya, kan? Dijualnya. Nah maksud getah basah itu galak nyimpen, tidak galak berbagi. Itulah getah basah itu namanya, disimpen-simpennya itu, kan? Nah maka ini sifat sifat bakhil ini merupakan satu ranting daripada ranting api neraka. Nah barang siapa yang berpegang pada tali kebakhilan ini, ranting kebakhilan ini, maka ranting kebakhilan itu akan nyeret dia untuk masuk neraka. Nauzubillah min zalikan. Dan adalah Rasulullah SAW wong yang paling dermawan. Wa fi Ramadan, di bulan Ramadan beliau sangat dermawan. Nah, maka di antara kalau kita seperti misalnya ada majelis-majelis ini disunahkan memang kita berbagi, karena memang amalan salah satu amalan baginda Rasulullah itu apa dia? Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan ala hubbihi, karena cinta memang dia tu kepada siapa? Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan, wong miskin. Wa yut'imuna ta'am miskina wa yatiman wa asira, kepada anak yatim dan kepada wong-wong yang ditawan, wong tawan. Jadi sunnah memberikan makanan itu kepada wong-wong yang lemah. Apalagi kata Nabi, la tusahib illa mu'min wala ta'kulu ta'amaka illa taqi. La tusahib illa mu'min wala ta'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan kamu berkawan, bersahabat kecuali dengan orang-orang yang
beriman. Karena orang beriman itu kita berkawan dengan dia, kita akan dapat banyak kebaikan. Terus wala ta'amaka illa taqi, jangan makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Nah, kalau misalnya nak bersedekah, kita ada rezeki misalnya kan, cair misalnya kan, kita jual misalnya tadi apa namanya tanah kita misalnya, properti kita laku kan, untung misalnya 2 miliar misalnya kan, nah, ada zakatnya 50 juta kan, amploplah jemaah-jemaah masjid Al-Hikmah ni kan, sikot tu kan habis subuh ni kan juilah 500 ekor, hitung kan dia kaya 50 juta kan properti tu kan, terus kan bagi ke kan, nah tambah berkah gitu dapat itu kan. Jadi injuk tu wong yang bertakwa, injuk tu jangan kamu misalnya ada wong misalnya nyabu misalnya, nah ini untuk kamu jajan beli bir dia, iya beli ini dia, beli anggur cap kunci dia, anggur cap kunci laki anggur bini benci. Jadi menunjukkanlah orang bertakwa, orang pergi majlis taklim kan. Nah apalagi misalnya orang yang punya sifat kaya itu luar biasa. Ciri-ciri orang sifat kaya itu dia cukup beribadah kepada Allah, tidak pernah dia ngomong ke minta sama manusia. Nah itu orang kaya itu kan, hatinya itu hanya dengan Allah baik itu. Dekat dia kalau nak minta tu malu. Nah itulah orang yang kaya tu. Nah, orang yang dia merasa cukup itu kan, merasa qanaah dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sunnah ke kita tu ngenjuk sedekah itu, ngenjuk apa namanya berbagi itu dengan wong yang beriman kan, wong yang galak berjamaah. Ini sibuk ngenjuk yang luar-luar itu kan, yang ibadah di dalam masjid tidak dinjuk. Nah, sunnahnya itu la ta'kulu ta'amaka illa taqi, jangan makan makanan kau kecuali orang yang bertakwa kan. Undang ke rumah, sedekah ruah, bagi ke apa namanya, bagi ke makanan, bagi ke mungkin duit kan. Kalau dah kata rupiah bagi ke dolar kan, ya si kau orang unjuk $100 lumayan itu kan. Ya pacak dia kaget bulan Ramadan lebih khusyuk lagi dia beribadah kan. So karena sudah ada ini, ada modal kan untuk beribadah. Nah, jadi yang kedua itu ini memberi makanan. Nah, memberi makanan sedekah ini amalan Nabi kan. Nabi itu ada cerita ke ngenjuk makanan wong Yahudi butuh kan. Nah, sebelum ngenjuk roti itu dilembutkannya dulu oleh Nabi kan. Nah, akhirnya setelah Rasulullah SAW wafat, nah maka Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Dia tanya dengan Siti Aisyah, wahai Aisyah, ada tak amalan Rasulullah yang belum bapak gawe ke? Oh ada katanya, ngenjuk makan pengemis Yahudi yang buta tu lah, di sudut kota itu. Maka pengemis Yahudi yang buta itu galak nyaci maki Nabi Muhammad. Berhentilah kamu katanya nak meloi Muhammad itu, dia tidak benar, tukang sihir katanya, jangan kamu mengikuti agama dia. Maka Abu Bakar ini datang buat makanan roti tadi kan, ganti ke Rasulullah. Nah biasanya Rasulullah itu kalau ngenjuk roti itu dilembutkannya dulu. Nah dilembutkannya dulu kan. Nah maka pas itu tu dinjukkannya kan, sempelkannya kan. Berhentilah kata yang Yahudi mengikuti Nabi Muhammad, itu pendusta, tukang sihir kan. Maka akhirnya Abu Bakar karena cintanya dengan Nabi kan, jadi gemeter kan. Nah kau makanlah kau. Kau ni pecahnya bukan sahabat aku yang biasa ngejuk makan dengan aku tu. Kalau dia tu dia lembut wongnya, dihaluskannya dulu. Iya katanya. Kemana sahabatku? Itulah dia lah namanya Nabi Muhammad katanya, yang biasa ngejuk kau makan. Sekarang beliau itu sudah wafat, telah tiada. Maka karena akhlak baginda Rasulullah SAW yang begitu lembut, maka wong Yahudi tadi dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Jadi memberi makan ini merupakan amal ahli surga juga. Nah, maka kalau misalnya kita ada rezeki sedikit banyak itu kita sedikit banyak itu kita unjuk sedekah kan. Terutama ini ibu-ibu tamu ya. Kalau tamu itu ada haknya. Wong bertamu misalnya ke rumah kita misalnya, atau misalnya ada jemaah misalnya ya. Ini bertamu ke rumah kita. Nah, maka kita sunnah Pak, kita menjamu tamu itu sunnah kan. Sedekah hari pertama, kedua, ketiga. Hari pertama, kedua, ketiga itu sunnah. Ana biasa jalan ini safari dakwah ke Thailand itu. Kalau di Thailand itu kita dari Indonesia terutama Palembang ini diajaknya ke rumah, dimasakkannya masakan Thailandnya tom yum namanya. Tom yum itu sejenis pindang ibu-ibu. Cuman dia tidak pakai kunyit, kan? Bahannya itu ya seperti pindang itu, cuman dia tidak pakai kunyit, kan? Pakai bawang bombay, tomat, kan? Nah, yang lemah tuh pakai udang. Kakek kalau nak belajar masak tom yum, belajar sama aku kakek. Aku ajari kakek. Mudah masak tom yum itu, kan? Nah, itu dijamu, kan? Dijamu gitu di sana itu, di Thailand itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada tamu di rumah, ya. Nah, kamu cepet-cepetlah buat buat minuman, kan? Suguh apa yang kita ada. Jangan diperintah dulu, kan? Termasuk amalan istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah itu, kenapa dia dapat anak yang anak Nabi Ishak yang dia ini halim, yang dia alim, dapat anak yang soleh. Salah satunya karena amalan istri Nabi Ibrahim itu dia galak memuliakan tamu, kan? Memuliakan tamu. Bahkan kalau orang kafir pun misalnya datang ke rumah kita, misalnya dia bertamu, wajib kita ini mulia bukan sebab kekafirannya, bukan, sebab karena dia jadi tamu itu, kan? Jadi tamu itu, kan? Misalnya Ahok misalnya, kan, ke rumah kita misalnya, kan, ya dia ke kopi, kan, bukan karena kekafirannya itu, tapi karena dia posisinya jadi tamu tadi, jadi tamu. Jadi tamu itu wajib kita muliakan, kan? Ini sugui makanan, kan? Sugui banyu putih lah minimal. Nah, minimal tu banyu putih lah kita sugui. Kami pernah ada ini kawan aku tuh Haji Erlan itu, dia kan nak beli motor, kan. Nah, sampai ke tempat umum itu, kan, tidak disugui, kan, banyu putih dah keluar. Sudah aku ajak ke rumahku, ku suguilah banyu putih sama banyu hangat sama madu, ya. Jadi kesan dia itu lagi keadaan haus itu minum air putih madu itu sama madu diceritakannya sama wong tu. Jadi kalau misalnya kita ada tamu itu, ya, bercepatlah untuk kita suguhi makanan, minuman, karena tamu yang ke rumah kita itu membawa rahmat, membawa berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan borong pelato, pucuk pintu, mata ngantuk, kopi dah metu, bahaya tu, kan? Cuman ada juga tamu tu yang kadang-kadang yang nyusah ke tuan rumah, ada juga, kan? Bertamu bermalam-malam, lah tahu anak-anak tidur, tuan rumah lenguap-nguap, belum lagi nak balik. Nah, ada juga tamu. Nah, jadi kalau kata kita jadi tamu, jingok-jingok tuan rumahnya. Kalau kita posisinya kita jadi tuan rumah, maka kita sajikan, kan, apa yang kita ada, banyu putih, kopi, kan itu salah satu kita memuliakan tamu itu, yaitu wa it'amut ta'am, memberi makanan. Nah, yang ketiga apa? Wasilatul arham. Silaturahim itu menyambung tali silaturahmi. Hakikatnya silaturahmi itu silman kotoaka, sambunglah, kata Nabi, wong yang memutuskan silaturahmi dengan kamu, kan? Jadi anak pernah muat skripsi namanya Qatur Rahim, sebab-sebab
wong memutuskan silaturahmi itu apa sebabnya? Sebabnya salah satu memutuskan putusnya silaturahmi itu salah satunya karena muamalat yang tak benar, kan? Utang piutang yang tak benar, kan? Utang. Ada tak ibu-ibu, bapak-bapak solatnya rajin, kan? Terus baca Quran rajin, cuman kalau utang dah galah bayar. Ada tak? Ha? Banyak itu. Karena dia itu masalah ibadah ya memang perintah daripada Allah, kan? Ada ini solat rajin dia, apa namanya, silaturahmi rajin, cuman kalau ngutang tidak bayar, kan? Nah kalau misalnya kita ada utang ya cepat dibayar. Kalau misalnya orang punya utang tak bayar, itu kakek di hari kiamat itu dicap sebagai pencuri dia. Dicap ada kemampuan kita ngutang misalnya. Nah sebagaimana kita ngutang itu kita ngembeknya mudah, kan? Nah maka kita bayar. Termasuk perkara yang tak boleh ditunda itu kalau misalnya ada utang cepat dibayar. Karena kalau kita tak bayar utang itu beban hidup kita bertambah, kan? Nah sehingga kalau misalnya muamalah yang tak benar, ada utang tak kena bayar, itu bisa jadi pecahnya, putusnya silaturahmi. Maka kata Nabi, silman qata'aka, sambung silaturahmi kepada wong yang memutuskan silaturahmi kepada engkau. Kalau kita misalnya dak kati misalnya duit terbayar, datangi, Pak Haji aku minta tempo, kan? Ya belum ada, kan? Terus minta kata lagi, datang lagi. Lama pengalaman aku, kan? Kalau kita ngutang, kita galak silaturahmi, Pak Haji tadi kesian, kan? Apalagi bulan Ramadan, kan? Dia nak bagi kejabat, kan? Katanya sudah Ali, katanya utang kau yang itu sudah kau lunas ke, katanya. Nah ini tambahan untuk anak kau 2 juta. Jadi itu dahsyatnya silaturahmi itu. Coba tak pernah silaturahmi misalnya, dia telepon tidak angkat, di WA tidak males misalnya, kan? Ketemu wong berlari, nah mana dia nak ini. Jadi silaturahmi itu kan namanya rahim, nambah tali kasih sayang, kan? Jadi wong misalnya kalau misalnya dia ada kebencian, dengan silaturahmi itu kagak hilang kebenciannya. Misalnya kita ada tidak senang lah dengan si kawong ini, nah coba kita buat silaturahmi, datang ke rumah dia, ngobrol, kan? Nah itu kagak akrab dia. Jadi silaturahmi ini merupakan amalan ahli surga. Nah nanti di surga itu tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa, illa qilang salamang salama, kecuali akan kita saling mengucap ke assalamualaikum, saling silaturahmi sesama kita, sesama umat Islam ini. Nah kemudian yang keempat, amal ahli surga, wassallu billail wan nasu niyam, malam-malam bangun sholat tahajud. Nah tahajud ini merupakan da'bus solihin man qablakum. Tahajud ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, kan? Bahkan para nabi itu diwajibkan dia untuk sholat tahajud, kan? Sholat tahajud ini merupakan kebiasaan orang soleh sebelum kita. Nah kalau kita tahajud itu ada alamat kita ini dimasukkan ke dalam untuk sholat tahajud, mukadimahnya. Dan kalau adab-adab tahajud itu sunnahnya itu dimulai dengan ayat yang pendek dulu untuk bukanya itu. Mungkin usolli sunatan tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, rakaat pertama baca surah Al-Fatihah, rakaat kedua baca surat Qul Ya. Rakaat pertama baca surat Qul Ya, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Nah nanti setelah itu mungkin ayat Yasin misalnya, kan? Yang kedua
baru surat misalnya Waqiah misalkan. Jadi kalau untuk tahajud itu adabnya itu baca ayat pendek dulu, istilahnya itu untuk pemanasannya. Nah, termasuk 70.000 wong yang masuk surga tanpa hisab, salah satunya wong yang ahli tahajud, wong yang galak senantiasa dia jaga salat tahajud. Rahimallah imra'an, semoga Allah merahmati, semoga Allah menyayangi seorang istri yang dia bangun untuk solat tahajud, kemudian dia membangunkan suaminya, "Kak, bangun kak, solat tahajud, inilah jam 4 dengan lagi subuh." Kalau suaminya tidak galak bangun, maka diperciknya dengan banyu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang dia bangun untuk solat tahajud, kemudian dia membangunkan istrinya, maka dek bangun dek, inilah sudah jam 4 dengan lagi subuh. Kalau istrinya tak galak bangun, maka dipercikkan dengan banyu. Nah, pernah tak kita mempraktek itu? Ibu-ibu pernah tak ibu-ibu tahajud bangun ke kan? Nah, itu dengan kita kerjasama dalam ketaatan kepada Allah, itu rahmat Allah mencucur kepada kita kan. Nah, yang ada ni kadang-kadang kita lah sudah berusahaku, oh dek solat lah kan, hidup gawe kan. Nah, jadi dibangun ke dengan kelembutan, bangun dek sudah nak subuh ni kan. Nah, dengan kita kerjasama ibu-ibu dalam ketaatan kepada Allah, namaku kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah SWT. Hasilnya tadkhulul jannah bisalam, kita akan masuk amal sebarkan salam. Yang kedua, wa it'amu ta'am, beri makanan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Yang keempat, sholu bil lail wan nasuniyam, pada malam hari kita salat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa ngamal ke 4 amalan ahli surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada? Cukup bertanya, cukup doa. Ibu-ibu nak tanya? Cukup insyaallah. Ada apa nak tanya? Masalah ini, masalah amalan tadi. Cukup insyaallah. Ya, boleh ibu. Solat tahajud. Oh, hadiah. Hadiah untuk yang meninggal. Hadiah. Kalau hadiah untuk yang meninggal ini, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau orang sudah meninggal, kita nak hadiah ke amalan, Nah, itu kalau kita nak hadiah ke amalan tuh pertama kita niat ke dulu. Nah, kemudian niat dulu, penting itu, karena yang menyampaikan Allah. Nah, kemudian kita nak hadiah ke amalan, boleh kita hadiah ke surat Al-Fatihah, boleh. Kemudian surat Yasin, boleh. Atau kita nak ngatam ke Al-Quran, ya Allah, pahala hataman Al-Quran ini aku niat ke pahalanya itu untuk ibu bapa aku yang sudah di alam barzah situ. Nah, itu menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau misalnya diniat ke sampai, yang tak diniat, kalau yang tak sampai itu kalau tidak diniat ke. Makanya kalau dalam doa tahlil itu, Allahumma taqabbal waj'al wa usil sawaba ma qaranahu minal Qur'anil azim min suratul Yasin. Ya Allah, jadikanlah, terimalah, sampaikanlah pahala apa yang kami baca daripada Al-Quran, daripada surat Yasin. Nah, amalan itu sampai tak? Sampai, yang nyampaikannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang berhujjah dengan hadis izamata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah wal ilmu yuntafa'u bihi wa waladun salih yad'ulah. Apabila ada mati, maka terputus amal dia, kecuali 3 kan.
Pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah, kata alim ulama, hadis ini iza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu mati, ingkoto amaluhu, terputus amalnya. Amalnya siapa yang terputus? Amalnya yang mati itu. Yang mati itu dia dah baca lagi sholat, dia baca lagi, dia baca Al-Quran. Nah, adapun kita yang hidup ini tidak putus, kan? Jadi memahami bahasa Arab itu ingkoto amaluhu itu terputus amalnya siapa? Amal yang mati itu yang putus. Kalau kita yang hidup ini tidak putus, kecuali kalau misalnya hadis itu iza mata ibnu Adam ingkoto amaluna, apabila misalnya anak Adam itu mati, terputus semua amal kita. Nah, berarti kita tidak baca ngirim. Tapi iza mata ibnu Adam ingkoto amaluhu itu apabila anak Adam itu mati, maka terputus amalnya. Amal siapa? Amal yang mati tadi. Yang kita ini tidak terputus. Kita istilahnya pacak, kita ngirim amalan-amalan tadi, amalan-amalan tadi. Dalilnya mana? Salah satunya haji badal. Ya Rasulullah, mak aku ini meninggal, kan ibunya kan meninggal sudah. Nah itulah namanya haji badal. Haji badal itu kita ngelaku ke peramalan-peramalan haji, cuman pahalanya tadi diniatkan untuk kita yang meninggal dunia tadi. Itu namanya haji badal. Haji badal. Pernah juga Nabi ngomong nyembelih korban, ini dariku, kata Nabi, kambing ini dariku dan daripada umatku, kata Nabi, daripada umatku yang tidak mampu berkorban. Nah itu salah satu hadiah kalau kita misalnya nak hadiah ke pahala itu untuk kedua orang tua kita, ibu bapa kita, apa kakek nenek kita, guru-guru kita, kan sampai dah itu sampai kalau kita niat ke, kan. Jadi itu biasanya kalau misalnya yang tidak memahami bahasa Arab itu, terputus amalnya. Ya, amal yang putus itu amal yang mati itu, yang hidup tidak putus, kan. Seperti misalnya ada, kalau dulu tuh ada misalnya kiai sholat, ada anjing nyilati kakinya, kan batal tak sholat kiai tadi? Ya itulah tadi memahami domir tadi, apa namanya, kata pengganti. Ada kiai sholat, kan, ada anjing nyilati kakinya, kan. Ya anjing nyilati kakinya dewe, dah batal. Kalau misalnya anjing tadi nyilati kaki kiai misalnya, kan, dah batal. Nah itulah namanya pemahaman dalam bahasa Arab, pemahaman bahasa Arab tadi, kan. Anak pernah juga bawa jemaah tabligh dari wong Saudi. Wong Saudi ini banyak paham Wahabi, kan. Jadi ketika imam tadi dia sholat, kan imam itu kan berzikir, subhanallah. Berarti, Syekh Jubair, ada bid'ah, kan? Lam yujad fi hadis Nabi sallallahu. Apa ini zikir sama-sama ni bid'ah, katanya. Nah, katakan ente ijlis. Nah, antum duduk sini, katanya. Anda ngomong kan antal Arabi walakin la tafham lughatal Arabiyyah. Kau ni orang Arab, cuman kau tak ngerti bahasa Arab. Nabi itu nak dakwai wong itu, Nabi ngomong, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan manusia ini la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Nah sekarang ini kan umat ini mengucapkan la ilaha illallah. Kalau Nabi dengarnya, tentu Nabi itu lebih senang lagi. Nah, jadi kalau misalnya ada juga, misalnya jangan kalau misalnya kita misalnya orang Wahabi, orang Arab itu misalnya pakem lah itu, tidak. Kalau dia tidak belajar bahasa Arab, tidak ngerti dia bahasa Arab itu, kan. Nah itu jadi penjelasannya, kan. Jadi ibu kalau misalnya nak ngadia ke, kan, nah itu kita niat ke, kan, niat ke. Nah caranya baca ini apa nih, hamdalah, salawat, doa, ya Allah, pahala daripada amalan aku ini aku niat ke untuk kedua orang tua kita. Nah, kemudian baca salawat, tutup dengan hamdalah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadita wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtimana hadza ijtiman mubaraka wa tafarruqana ba'da tafarruqa marhuma ma'suma wa la taj'al fina ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.